神は殺す。神を殺すんだ。俺だ。Cerita anime ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Unrepair yang mendatangi Andy dan juga Fuko. 案外そうでもなかったよ。やっぱここだったか。アンリペアちっちゃく生きてたの？ Oh iya, buat kalian yang penasaran kenapa Unrepair kok enggak koit gitu ketika dirinya ditembak oleh Andy tepat pada jantungnya. Jadi begini para muridku, menurut Unrepair hal itu bisa terjadi karena まあいろいろあってね。こんなになっちゃった。時期戻れるみたいだし、気にしてないけど。 ya begitulah pokoknya. Tapi ya di luar itu semua, jadi tujuan Unrepair menemui mereka berdua ini bukanlah mengajak rematch atau ingin join ke dalam organisasi Union, melainkan di sini Unrepair ingin memberikan sebuah artefak berbentuk pistol kepada Fuko, yang mana ketika Fuko menyentuh artefak tersebut, iya, kita diperlihatkan ketika Fuko memegang artefak tersebut, dirinya tiba-tiba saja melihat sebuah gambaran dunia yang hancur. Atau lebih tepatnya dunia yang tengah menghadapi kiamat karena ulah sesosok makhluk hitam raksasa. Wah, Fuko yang melihat gambaran kiamat tersebut tentu seketika berteriak ketakutan. Sedangkan Andy yang melihat Fuko yang tiba-tiba saja berteriak dengan histeris langsung pergi menyelamatkan Fuko dan memegang artefak ini. Nah, ketika Andy melihat gambaran kiamat itu, tentu Andy pun bertanya-tanya akan maksud dan tujuan Unrepair memperlihatkan gambaran kiamat kepada mereka berdua. Unrepair pun mengatakan bahwa memang setiap artefak yang dipegang oleh seseorang akan memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, perihal gambaran kiamat yang mereka lihat dari artefak pistol ini, Unrepair menjelaskan bahwa gambaran kiamat itu bisa terjadi oleh makhluk yang kalian sebut sebagai dewa, sebuah entitas dengan kekuatan super overpower sekaligus makhluk yang menjadi dalang dari para manusia yang memiliki kekuatan super, plus juga sesosok dewa yang ingin dibunuh oleh organisasi Union. Melihat betapa mengerikan dan sangat overpowernya sama makhluk yang mereka panggil dewa, tentu Unrepair sadar betul organisasi Union sangat mustahil mengalahkan dewa tersebut. Yang karena kesadaran ini pula, Unrepair pun memutuskan join ke dalam organisasi pemburu penyangkal guna menguasai dunia sampai dewa yang sangat overpower muncul ke bumi dan mereka yang sudah siap dari segi pasukan, persenjataan, kekuatan akan menghancurkan dewa ini. Di sini Unrepair benar-benar menganggap bahwa organisasi Union itu sangat naif dan tidak bisa menentukan langkah mereka ke depannya. Mendengar hal itu, Andy tentu kebingungan dong ya. Tapi belum sempat Andy menanyakan akan maksud dari Unrepair, tiba-tiba saja mereka berdua mendapatkan sebuah laporan bahwa saat ini semua anggota meja bundar alias Union tengah bertarung dengan para anggota pemburu penyangkal di negara Mesir dan juga negara Tiongkok. Dan ya, berbarengan dengan pengumuman tersebut, Unrepair pun pergi meninggalkan mereka dan menghilang di balik cepatnya laju kereta. ならやってみろよ、ユニオン。 Sedangkan Andy yang mendengar ucapan Unrepair tentu jiwa barbarnya semakin tertantang dong ya. Sebab mau monster atau bahkan dewa sekalipun selagi ada Fuko di sisinya, mereka berdua pasti akan membunuh dewa tersebut. Tapi 一緒に神様ぶっ殺そうぜ。iya, Chikara si laki-laki copok dan penakut yang mendengar bahwa mereka akan melawan dewa, tentu langsung mengurungkan niatnya untuk join ke dalam organisasi Union dan pergi menjauh dari Fuko dan juga Andy. Tapi ya percuma aja anak manis, sekalipun Chikara sudah menggunakan kekuatan unmove-nya agar Fuko tak bisa mengejar mereka, tapi Andy yang sudah paham akan kekuatan Chikara berhasil menyangkal itu semua. 手の内はバレてんだ。引っかかるかよ。ごめんなさい、させ
Awalnya sih mereka berdua berniat untuk langsung membawa Chikara ke markas organisasi Union. Tapi karena Andi melihat Fuko begitu tertarik dengan sekolah dan Andi pun sadar bahwa Fuko selama ini belum pernah mengalami apa yang namanya bersekolah, maka dari itu Andi dan Chikara pun menyempatkan waktu mereka dan mengganti seragam mereka menjadi seragam anak SMA untuk membahagiakan Fuko sang gadis lucu pembawa sial ini. Tapi kalau Andi yang pakai seragam sekolah, entah kenapa ya para penonton, aing pikir itu kesannya kayak om-om gadun yang lagi nyari loli di sekolah. Tapi ya di luar itu semua, karena hal inilah Fuko sangat merasa bahagia luar biasa. からくん何年生3年です。受験生じゃんすごいねすごいすごいすごいすごい Kembali ke topik utama. Nah, di sini Chikara yang mendengar perkataan membasmi dewa serta akhir dari dunia, tentu dong ia langsung menanyakan maksud dari perkataan Andi tersebut. Dan Andi pun menjelaskan bahwa jika mereka gagal lagi dalam misi berikutnya, maka akhir dari dunia alias Ragnarok sudah dapat dipastikan akan terjadi. Dan karena hal itu bisa memusnahkan semua peradaban yang ada di bumi. Mendengar semua perkataan Andi, Chikara pun menembali dengan mengatakan bahwa sekarang ada dua hal yang harus aku lakukan, yaitu terus hidup dan tobat. 僕、やらなきゃいけないことが2つあるんです。生きることと、罪滅ぼし。 Tobat akan apa? Tobat akan dirinya yang sudah membunuh kedua orang tuanya. Nah loh, jadi begini ceritanya. 話していいですか？僕、両親を殺してるんです。 So, ketika Chikara masih duduk di bangku kelas 1 SMP dan belum menyadari akan kekuatan Unmove, kita diperlihatkan Chikara dan kedua orang tuanya baru saja pulang berbelanja di minimarket. Awalnya sih memang keadaan keluarga ini nampak bahagia dengan canda serta tawa yang menyelimuti kehangatan mereka ya teman-teman. Sampai ketika mereka berdua akan menyeberangi lampu merah, disitulah kekuatan Chikara aktif. どうしたの二人とも。 Awalnya Chikara heran kenapa kedua orang tuanya ini hanya dia mematung saja di tengah jalan. Tapi tiba-tiba, Assalamualaikum. Iya, akhirnya mereka berdua pun auto terkirim ke isekai lewat jalur truk kun. Bapaknya dulu sih, baru emaknya beberapa minggu kemudian. Nah, dari situ nih Chikara pun mulai sadar akan kekuatan yang ada di tubuhnya dan merasa bahwa dia sudah membunuh kedua orang tuanya karena kekuatan Unmove yang bangkit di tubuhnya secara mendadak. Yang oleh karena itu, demi bertaubat dan menebus kesalahan Chikara yang pernah ia lakukan kepada kedua orang tuanya sendiri, Chikara pun memutuskan untuk join ke dalam organisasi Union dan menggagalkan akhir dari dunia alias Ragnarok. Tapi tiba-tiba... おい、力部活終わったぞ帰ろうぜ Iya, tiba-tiba saja kita diperlihatkan kemunculan sahabat Chikara yang kita panggil saja Jainuddin, yang secara kebetulan melihat keberadaan Andi serta Fuko. Melihat dua orang asing, terutama si Andi ini gitu yang bentukannya kayak om-om gadun berbadan kekar, awalnya Jainuddin mengira bahwa Chikara tengah dipalak oleh Andi dan juga Fuko. Tapi di sini Chikara meluruskan bahwa meskipun tampang Andi ini seperti seorang preman, namun mereka berdua terutama Andi adalah teman Chikara. Mendengar pernyataan Chikara tentu membuat Jainuddin lega lah, dan di sini mereka berdua pun bercanda tawa layaknya seorang sahabat. Sampai jemputan mereka pun tiba di depan sekolah dan Andi memberitahu Chikara bahwa kini mereka semua tidak memiliki banyak waktu lagi. 力時間だ行くぞ Dan ya, karena Chikara sadar bahwa kini ia tidak akan pernah bertemu lagi dengan Jainuddin, sahabat satu-satunya yang ia miliki, plus Jainuddin pun sadar bahwa Chikara akan meninggalkan dirinya entah kemana, maka terjadilah perpisahan haru di antara mereka berdua. もし神様を倒せたら、一緒に卒業しようね。なんだ体が動
Sesampainya mereka di mobil, Chikara pun meminta Andi untuk menghapus semua ingatan Jainuddin akan dirinya. Ya, meskipun memang berat untuk melakukan hal ini, tapi Chikara yakin betul bahwa ini adalah satu-satunya jalan terbaik agar Jainuddin tak terlibat dalam malabahaya karena dirinya. Yang oleh karena itu, 2号頼む。了解だ。待ってろ、今助け。あー、バッグ教室に置いてきちゃった。めんどくせえ。 singkat cerita, setelah bergabungnya Chikara ke dalam organisasi Union sebagai anggota ke-11, maka dari itu Apokalips pun muncul di tengah-tengah meja bundar dan akan memberikan questo-questo kepada mereka semua. Nah, jadi menurut Apokalips di questo kali ini mereka akan mendapatkan 4 macam misi. Dan questo kali ini juga harus diikuti semua orang yang ada di muka bumi. 全員参加。来たか。 Dimulai dari questo Ichi, membasmi Yuma Spring dengan hadiah lokasi artefak bernama Aegis. Questo Ni, membasmi Yuma bernama Yuma Summer dengan hadiah lokasi penyangkal bernama Unchance. Questo Sun, menangkap Yuma Autumn. Ribet namanya Autumn. Ya Autumn lah ya, dengan hadiah penambahan Yuma bernama Ghost. Dan terakhir Questo Yon, membasmi Yuma bernama Winter dengan hadiah lokasi artefak Remember. Deadline dari semua questo ini sampai tanggal 31 Desember. Dan jika mereka gagal melakukan salah satu dari questo yang diberikan, maka mereka akan mendapatkan hukuman, yaitu sebelumnya sorry teman-temanku, di sini Ai mau meluruskan ya. Jadi sebenarnya lubang yang ada di tablet itu berjumlah 101, bukan 100 teman-teman. Maafin. Baba Bowie. Lanjut. Nah, setelah questo ini diumumkan, tiba-tiba saja Billy nyeletuk dan memberikan saran yang cukup kontroversial lah. Jadi, karena ini merupakan questo yang ke-100 sekaligus ujung dari hukuman yang ke-101 alias hukuman Ragnarok, maka dari itu, daripada mereka semua harus bertarung mati-matian melawan Yuma dan tidak menutup kemungkinan pasti salah satu dari mereka akan mati, nah demi meminimalisir akan hal tersebut, karena questo ini mencakup semua orang yang ada di muka bumi, bagaimana jika kita menggunakan nuklir untuk membasmi para Yuma yang diperintahkan untuk dibunuh? ならさ、核でも撃ち込めば済むんじゃないかい。 Waduh, para anggota meja bundar yang mendengar ide Billy yang sangat gila itu tentu terlihat kaget luar biasa ya teman-teman. Secara jika mereka menggunakan nuklir untuk membasmi Yuma, tentu resikonya akan ada orang-orang yang tak bersalah juga yang akan menjadi korban. Tapi ya menurut Billy, pengorbanan orang-orang tersebut masih mending lah dibandingkan jika satu dunia hancur gara-gara Ragnarok. Selain itu juga, di sini Billy menganggap bahwa sebagai pemimpin organisasi Union, Juice benar-benar sangat naif luar biasa. Karena menurut Billy, Juice selalu mencari hasil yang terbaik tanpa harus memikirkan seberapa besar risiko yang akan mereka timbulkan. Yang tentu hal tersebut bisa dibilang cukup sulit bahkan terkesan mustahil bagi mereka. Karena Billy yakin mau rencana Juice ini diulang ratusan bahkan ribuan kali, Billy yakin betul bahwa mereka semua tidak bisa membunuh dewa, ucapnya, sembari menembakkan pistol ke arah para anggota Union. お前たちでは神は殺せない。 Iya, dari tembakan pistolnya tersebut mengenai Isin yang mencoba melindungi Pil hingga membuatnya sekarat. Wah, Top yang sadar bahwa Billy ini pasti adalah seorang pengkhianat organisasi Union tanpa banyak basa-basi. Dengan kecepatannya, dia langsung menendang Billy hingga meninggoy. Sedangkan Tatiana yang sadar bahwa Billy yang sudah ia anggap seperti ayah sendiri meninggoy di tangan Top tentu sangat tak terima akan hal tersebut. Hingga terjadilah perdebatan panas antara mereka semua. Tapi tiba-tiba
光り物。 Iya, tiba-tiba saja Billy terbangun dari matinya dengan penampilan yang menurut Aing sih jauh lebih keren dari sebelumnya ya teman-teman. Ditambah di sini Billy mengendalikan si Yuma Burn serta bekerja sama dengan organisasi pemburu penyangkal untuk mencuri meja bundar yang ada di organisasi Union. Sembari berkata, 神を殺すのは俺だ。 Top yang sadar akan Billy yang adalah benar-benar seorang pengkhianat yang membelot ke organisasi musuh, tentu dengan senang hati dan sepenuh jiwa, Top pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang Billy. Tapi alangkah terkejutnya Top ketika kecepatan Billy ini ternyata jauh lebih cepat dibandingkan dengan Top. Tak hanya Top saja, di sini Juice, Sen, dan juga Andi pun dengan berbarengan menyerang Billy menggunakan kekuatan mereka masing-masing. Tapi yang terjadi adalah Yap, di sini Billy menggunakan kekuatan Unjustice milik Juice. Bingung kan kalian teman-teman? Jadi begini nih, si Ganteng akan menjelaskan ya. Jadi tolong dengarkan. Nah, asumsi Aing sih selama Billy menjadi anggota organisasi Union, dirinya diam-diam mengkopi seluruh kekuatan dari anggota meja bundar. Seperti kekuatan Unstoppable milik Top, Unjustice milik Juice, Pembalik milik Sen, dan kekuatan regenerasi Andi pun dapat Billy copy. Pokoknya OP parah lah si Billy ini. Sementara itu, di sini Billy berniat untuk mengajak Tatiana guna membelot juga ya dari organisasi Union. Karena alasan Billy menyelamatkan Tatiana waktu itu ternyata bukan karena Billy yang merasa kasihan dan menyayangi Tatiana, tapi karena Billy yang ingin memanfaatkan kekuatan untouchable milik Tatiana guna membantunya mewujudkan tujuan Billy selama ini. Tatiana yang sadar bahwa selama ini dia sudah ditipu oleh orang yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri, tentu dong menolak ajakan Billy untuk bergabung ke dalam organisasi pemburu penyangkal. Oh iya, maaf, Aing koreksi nih. Sebenarnya Billy bukan membelot ya teman-teman, karena bagaimanapun juga Billy ini adalah Iya, ternyata identitas dari Billy ini adalah sang ketua dari organisasi penyangkal. Di sisi lain, Juice yang sadar akan meja bundar mereka akan dicuri oleh organisasi pemburu penyangkal meminta kepada seluruh anak buahnya untuk mengambil kembali meja bundar mereka dari tangan pemburu penyangkal bagaimanapun caranya. Yang oleh karena itu juga, Juice akan menghalalkan kepada seluruh anak buahnya untuk menggunakan semua artefak yang cocok dengan mereka guna membasting kekuatan mereka sampai ke titik maksimal. Dan ya, perintah Juice ini pun sekaligus menutup alur cerita dari anime Undead Unlock episode yang ke-15 sampai episode yang ke-16. Dan apa? Ya, lagi-lagi nanggung cok.